Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami rombongan dari Pondok Pesantren Provinsi Banten bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten hari ini berkumpul bersama-sama. Saya sebutkan ya, di samping saya ini ada Pak Wari, Kepala Departemen Litbang, kemudian Pak Kiai Jawari, kemudian Pak Sekjen Pak Dr. Fadullah, Pak Kiai Maksun, Pusat Umum, Departemen Ekonomi, kemudian Ibu dari Dinas Provinsi, Pak Lurah ya, kemudian anggota Linbis ada Ustaz Nasburi, Ibu Ade peneliti, orang, dan kita sini mengikuti harapan dari Bapak Gubernur Banten, Bapak Wajib Halim. Alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Lurah dan warga masyarakat, termasuk PPL-nya Pak Habibi ya, mana Pak Habibi? Jadi di desa apa namanya Pak? Sangyang, Kecamatan Mancak. Ternyata di Kecamatan Mancak ini, di desa Sangyang, petaninya sudah lama menanam ini. Jadi tanaman ini Pak Lurah kalau masa kecil kami disebutnya sebagai tanaman ular istilahnya. Di samping bentuknya lirik-lirik kayak ular begini, katanya disenengin. Biasanya kalau ternaung itu dulu di sini banyak melingkar ular tanah. Kenapa? Karena memang ini kondisinya lembab ya. Dan tanaman ini uniknya memang berdasarkan penuturan Pak Kiai Maksun itu butuh naungan Pak Kiai ya. Ya silakan Pak Kiai cerita Pak Kiai. Jadi suburnya pohon ini ternyata memerlukan pohon-pohon yang Ini jadi butuh naungan. Kalau Pak Lurah ini bagaimana Pak menggerakkan masyarakatnya bisa banyak yang ingin bertani? berawal dari keinginan untuk melakukan pekerjaan, ya dengan pola pikir vertikal, memang kalau kita banyak komunikasi, berdiskusi, kemudian googling juga, lihat di medsos dan lain-lain, ternyata ada satu jenis tanaman yang Namanya potensial dan cocok sekali ketika ditanam di sini. Iya, iya. Dan nilai ekonomisnya lumayan besar juga. Besar. Akhirnya daripada tanahnya nganggur, Mm-mm. kemudian pohonnya juga perawatannya tidak terlalu rumit, Iya, kita tetapkan untuk menanam pohon ini. iya, iya. Bahkan ini orang. sudah masuk juga di RPJMdes kita di desa, Di desa. sebagai bentuk pemberdayaan desa. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan kami pun menanam ini di pinggir jalan sebetulnya sengaja supaya masyarakat yang lain bisa melihat Iya. bahwa kita ini lurahnya juga nanam, masyarakatnya Nanam. akhirnya mau juga nanam. Iya. Dan memang sudah banyak sekali. Sekarang ini lagi malam aja hampir 8 ton ke Jawa Barat. Jadi dari Banten dikirim ke Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. karena justru di provinsi Luar Jawa Barat biasa. yang sekarang sedang Orang Banten biasa besar-besaran penanamannya untuk orang. Karena ini untuk diekspor. Dari skala 100% baru terpenuhi 6% saja ekspor Iya. itu. Target 6%. Baru 6% yang terpenuhi. Terkendala oleh Covid sama sekali. Justru harganya sekarang tidak tambah mahal. Masa Covid. Jadi orang-orang terpapar COVID Ya. ini terus naik. Iya. Iya. Jadi orang ini sesuai dengan namanya, jadi orang-orang terpapar COVID. Nah, sekarang orang ini memerangi COVID. Covid. Oh. Bisa jadi perangnya Ya, dia. Ibu Ade mungkin bisa diterangkan ini. Dari Oh, umbi iya. ini bisa diperbanyak berapa banyak itu, Bu? Ini bisa dibelah-belah ya, Iya. bisa dibelah-belah. Ini bisa untuk jadi bibit atau benih. Kalau kita memanggilnya benih. Nah, kami kebetulan di pengawasan sertifikasi mungkin akan mengidentifikasi atau meneliti supaya ke depan mudah-mudahan porang ini menjadi ciri khas ataupun hak patennya warga Kabupaten Serang. Gitu. Karena memang menurut kami porang dan iles-iles dan suwak itu beda. Oh, beda. Beda. Iya. Oh, disebutnya sama tuh iles-iles. Iya, semua. kalau iles-iles kata di kampung sih biasanya ngiles-ngiles, Ngiles. hilang gitu. Oh. Ya, mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi budidaya yang begitu hits atau populer di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten secara umumnya ya. Ke depan mungkin akan menjadi ciri khas ataupun hak patennya warga Kabupaten Serang. Amin. Kalau ini Bu punten ada istilah katak ya. Katak, Selain iya. ada umbi kan ada katak. Iya, Ini bisa diperbanyak dari situ ya, Bu ya? iya. Ini dan juga harganya sangat mahal ya, Pak Sangat ya. mahal. Beda dengan 120.000. 120.000. Satu pohon berapa katak, Bu? Satu Kilogram.
Bisa Berapa? 3 ya? Bisa Oh, Bisa tiga. 3, bisa ada 3 katak. 3 katak. Karena setiap ada 1 kilo katak 120.000 bayangkan Iya. aja. Satu pohon 3. karena memang Mbak, ini bentuknya si katak porang memang bukan begini. kodok. Bukan, Pak. Istilahnya karena mirip kayak kodok. Ini kodok berharga Jadi ini. demikian. Iya. Ya, demikian Ibu Ade sekarang Pak Sekjen. Ini harapannya Pak Sekjen ini bisa ditanam di pondok pesantren. Kira-kira perspektifnya gimana? Untuk bisa menggerakkan agar pondok pesantren ini para kiai bisa menanam ini. Karena ini bisa ditanam di halaman pondok, tidak butuh luasan yang harus hektar-hektaran. Per 10 meter, 100 meter bisa kita tanam. Bahkan di kata- polybag pun bisa Bahkan jadi. kata penyuluhnya, ibu-ibu di sini dengan hanya modal polybag 10-20 bisa Iya. menghasilkan ratusan ribu. Ini tanaman paling Ya, silakan Pak Sekjen. Jadi ini bisa dibayangkan ada santri baru masuk ke pondok, satu Tanam. santri 10 polybag. Iya. Itu nanti bisa produksi dengan jumlah yang sangat banyak. Dan kalau pesantren-pesantren ini bersatu antara satu pesantren dengan pesantren yang lain, kita bisa minta melalui dinas pertanian, Pak Iya. Gubernur bikin sentra produksi khusus, Iya. sehingga nanti Klaster pesantren. klaster pesantren, Bisa. sehingga Jangan nanti COVID aja gitu. dari Klaster itu. petani-petani, dari pesantren-pesantren ya tidak perlu dikirim ke Jawa Barat Jawa atau Barat. Jawa Tengah, tapi diproduksi sendiri di Diolah Provinsi sendiri. Banten. Iya. Dan Iya. tentu ini bisa menjadi alternatif untuk penyelesaian krisis pangan di masa depan. Mantap. Nah, sekarang bagian kepala litbang. Nah, kita ingin Silakan, minta Lid. komentarnya, Jangan lihat. dukungan datanya seperti apa. Kira-kira untuk pesantren yang katakanlah ada yang up, ada yang middle, ada yang bawah, bisa nggak diterapkan. Kemudian pasarannya kebetulan kita menggagas RTP. Barangkali nanti RTP bisa jadi pengepul dan sebagainya. Mungkin Pak Wari silahkan bisa komentar. Ya, baik para kiai semua, bahwa berdasarkan data yang masuk di Litbang, potensi lahan tidur di pesantren itu besar. Saya menyaksikan langsung ada pesantren memiliki 2-3 hektar tapi tidak diberdayakan. Nah, ini kebanyakan tidak mau melakukan pertanian karena proses yang rumit ya. Nah, Iya. saya kira ini tanaman Sangat sederhana teknologinya sederhana, kemudian juga efisien tapi dengan hasil yang yang luar biasa. luar biasa, nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Kemudian COVID ini menyadarkan kita, selama ini pakan kita tuh hasilkan dari pabrik-pabrik. Iya. Saatnya kemudian diproduksi, kemudian hasilnya didistribusikan antar pesantren melalui rumah transaksi pesantren. Kemudian hasil-hasil pertanian agar bisa lama konsumsinya itu diolah. Ya. Maka kemudian Dinas Pertanian, FSPP perlu melakukan halako-halako. Kalau ke bisnis, nah itu Halako sebelum nih bisnis. bagiannya nih. Jadi kemudian pesantren berdaya guna. Iya. Mulai dari porang, kemudian juga tadi itu bukan talas Talas beneng. beneng. Ah, talas Talas beneng. beneng itu bisa untuk pakan sapi dan sebagainya. Iya. Ini kalau kemudian bisa diwujudkan, bisa kita bangun budaya atau gerakan tanam untuk ketahanan pangan pesantren, maka ini akan luar biasa. Saya kira langsung deklarasikan aja Pak. Iya. Pak Iya. Sekjen. Nah, sekarang kita gabung dulu komen terkait dengan bagaimana cara menginisiasinya agar pesantren